Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fira Alkafi Ramadan, nomor induk mahasiswa 2007863, kelas 1A2 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu ijtihad sebagai alat pengembangan hukum Islam. Pengertian dan urgensi ijtihad. Ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yaitu ijtihad, yajtahidu, dan ijtihadan, yang berarti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini menunjukkan bahwa tidak semua usaha yang dilakukan bisa disematkan pada kata ijtihad, tetapi hanya usaha keras, usaha berat, dan sungguh-sungguhlah yang masuk pada makna ijtihad. Sebaliknya, usaha ringan, gampang, mudah bisa dilakukan semilalu tidak bisa dinamakan sebagai ijtihad. Adapun ijtihad menurut istilah, yaitu upaya maksimal seorang mujtahid dalam menemukan hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dari upaya maksimal pada definisi tersebut, yaitu sebagaimana pada penjelasan di atas, bahwa masalah yang dihadapi adalah bukan masalah yang sederhana jawabannya, dan ditemukan dengan mudah, tetapi masalah yang sulit jawabannya dan ditemukan dengan upaya bersungguh-sungguh. Kemudian ada mujtahid. Mujtahid artinya orang yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga memiliki kemampuan untuk menggali pesan-pesan dari Al-Quran dan hadis. Jadi seorang mujtahid bukan sembarang orang, tetapi terdapat kriteria tertentu agar bisa dikatakan sebagai mujtahid. Kemudian ada urgensi. Urgensi adalah menetapkan sebuah hukum yang belum ditetapkan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan sesuai pada zamannya. Lanjut. Kemudian ada pembagian ijtihad. Pembagian ijtihad ada dua, yaitu ijtihad fardhi, yaitu orang yang melakukan ijtihad secara individu. Biasanya jenis ini dilakukan pada masa klasik Islam. Kemudian ada ijtihad jama'i. Karena pada saat ini sulit untuk menemukan orang yang bisa menguasai berbagai cabang ilmu yang disebabkan oleh spesifiknya bidang-bidang ilmu, maka kerjasama antar seorang mujtahid dengan para pakar di bidang yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi merupakan suatu kemestian. Oleh karena itu, pada belakangan ini dikenal ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang. Model inilah yang saat ini banyak berkembang, termasuk di organisasi massa seperti MUI atau Komisi Fatwa, NU atau Basul Masail, Muhammadiyah atau Majelis Tarij, dan Persis atau Dewan Hizbah. Kemudian ada syarat ijtihad. Syarat yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab. Tentunya agar kita bisa melakukan ijtihad, kita harus menguasai bahasa Arab, karena ada makna tersembunyi di balik Al-Quran dan hadis, sehingga kita harus menguasai bahasa Arab. Yang kedua adalah mengetahui Al-Quran. Yang ketiga ada mengetahui As-Sunnah. Yang keempat ada mengetahui ilmu usul fikih. Yang kelima mengetahui kasus hukum. Yang keenam mengetahui maqasid syariah. Yang ketujuh orang yang layak berijtihad. Kemudian selanjutnya ada adil dan bertakwa. Lanjut. Kemudian ada kriteria of mujtahid, artinya kriteria dari seorang mujtahid yang tadi telah disebutkan pada keterangan di awal bahwa seorang mujtahid punya kriteria tertentu, yaitu menguasai bahasa yang cukup. Bahasa yang dimaksud tentunya bahasa Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab, karena keduanya menggunakan bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa tersebut, seorang mujtahid mampu mengerti makna-makna tersembunyi di balik teks-teks
yaitu seorang mujtahid mengerti ayat-ayat dan hadis-hadis hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu seorang mujtahid harus memiliki penguasaan metode penemuan atau pengalihan hukum yang memadai sehingga ia bisa menggunakan metode tersebut dengan tepat sesuai masalah yang dihadapi. Kekurangpahaman terhadap metode pada akhirnya akan menghasilkan produk hukum yang keliru atau bahkan jauh dari maksud teks Al-Quran dan hadis sebenarnya. Yang keempat yaitu memiliki pengetahuan tentang hukum dan fikih. Yang kelima, memahami masalah yang dihadapi. Kemudian, syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah menurut bahasa berasal dari kata hasyro'a, yasro'u, dan syariah. Artinya sumber air yang dituju untuk diminum. Syariah dalam penggunaan keagamaan berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap manusia. Kemudian fikih menurut bahasa berarti paham. Menurut istilah adalah kumpulan hukum yang bersifat perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili. Istilah hukum Islam lebih sering ditunjukkan untuk arti fikih ketimbang syariah. Kemudian definisi hukum Islam bersifat normatif karena berkaitan dengan penilaian baik dan buruk. Hukum Islam merupakan sebuah sistem etika yang kontras dengan sistem hukum adalah klasifikasi dan kategori tindakan hukum Islam ke dalam kategori wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Hukum Islam diturunkan Allah untuk mengatur perilaku umat Islam dan menuntut mereka untuk mematuhinya. Kemudian tujuannya adalah untuk kebaikan manusia, baik sebagai pribadi maupun kehidupan sosial. Metode pengembangan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada qiyas. Qiyas membandingkan suatu perbuatan hukum yang belum ada ketentuan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan suatu perbuatan hukum yang sudah ada ketentuan hukumnya secara jelas karena adanya kesamaan ilat, seperti membandingkan hukum vodka dengan meminum khamar karena adanya persamaan ilat, yakni memabukkan, makna hukumnya pun sama, haram. Kemudian yang kedua ada istihsan, yaitu berpaling dari petunjuk hukum yang jelas kepada petunjuk hukum yang kurang jelas karena adanya petunjuk lain yang menguatkannya seperti pembayaran jasa toilet umum. Dalam prinsip transaksi agama Islam terdapat keharusan adanya kejelasan objek transaksi dari jumlah dan ukurannya. Jika objek transaksi tidak jelas, maka transaksi bisa dianggap batal sehingga tidak memiliki akibat apapun. Yang ketiga yaitu ada istihsan, yaitu meneruskan hukum yang ada sebelum ditemukan petunjuk kepada hukum yang baru. Contohnya, ketika seorang akan melaksanakan sholat isya, ia ragu apakah ia batal atau tidak dari wudhunya yang ia lakukan ketika sholat maghrib. Pada saat menghadapi situasi ragu seperti itu, ia diarahkan untuk mengembalikan kepada situasi terakhir yang ia pastikan tidak ragu, yaitu ia punya wudhu pada saat melaksanakan sholat maghrib. Saat itu pula ia memastikan tidak ragu lagi bahwa ia memiliki wudhu lalu melaksanakan sholat isya. Kemudian ada perbedaan pengembangan hukum Islam. Perbedaan sunatullah karena Allah membuat sesuatu di kehidupan dunia ini secara beragam, baik seperti agama, bidang ilmu, pendapat, dan kehidupan lainnya. Ini terjadi karena perbedaan adalah sunatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya dengan beragam. Artinya sunatullah ini tuh emang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan bahwa di dunia ini ada yang namanya beragam, tidak hanya satu. Jadi walaupun kita dengan yang lainnya pun pasti beragam begitu.
misalkan warna kulit atau yang lainnya, ataupun pendapat. Pastinya kita punya pendapat yang berbeda-beda kan, karena Allah menciptakan sunatullah. Kemudian ada sebab perbedaan hukum Islam. Beragam arti dalam lafaz bahasa Arab, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam masalah metode pengambilan hukum, kemudian ada sikap yang berbeda dalam menanggapi perbedaan. Kemudian ada sikap untuk menghadapi sikap terhadap perbedaan, sebagai usaha umat muslim untuk menyeragamkan, yaitu kita harus saling respect, bertoleransi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.